Pemirsa, kita teruskan acara kita. Tadi Buya Safi Mari menyesalkan politisi kita itu tidak menjadi seorang negarawan. Saya mau mengingatkan sebenarnya untuk Buya bahwa ada seorang penulis buku Amerika, James Freeman Clark, mengatakan politisi memikirkan pemilu berikutnya, negarawan memikirkan generasi berikutnya. Saya mau ke Bung Bahri. Halo. Sependapat dengan Pak Yani. Jadi begini ya, saya kira banyak salah kaprah terhadap transisi ini dan juga terlalu banyak pesimisme. Saya kira kurang sekali optimisme. Kurang menghargai bahwa upaya bangsa Indonesia untuk mengambil jalan demokrasi itu adalah pilihan yang tepat dan pintu masuk bagi penyelesaian banyak masalah bangsa. Itu sebabnya saya sering agak tersinggung sebetulnya kalau orang memuji-muji cara negara otoriter memberantas korupsi dengan mengatakan, lihat mereka berani hukum mati. Sebetulnya menurut saya ini agak fatal cara kekeliruannya itu, karena menghargai diktatorship versus demokrasi. Beda respon otoritarianisme terhadap korupsi dan beda respon demokrasi terhadap korupsi. Dalam otoritarianisme karena partainya tunggal, itu politbironya korup, itu maling semua isinya. Cuma malingnya itu di dalam sistem, besar malingnya, dilindungi, dan begitu terjadi prosperity, birokrasinya mulai menyimpang, politbiro lalu rapat, dan dia mengatakan, bunuh 1-2 orang di antara mereka, biar yang lain jerah. Itu adalah respon otoritarianisme terhadap korupsi. Beda dengan respon demokrasi. Saya pernah memberi paper kepada KPK, cuma mungkin mereka nggak baca soal ini. Perbandingan antara Cina dengan Amerika Serikat. Dalam demokrasi, kerumitan transisional itu kita harus tangkap dengan sistem. Dan sistem itu paling tidak terdiri dari 3 hal. Pertama, harus ada pembenahan aturan secara komprehensif, secara masif, supaya aturan memiliki makna tetap, makna jelas, dan menjadi dasar bagi semua orang untuk bersengketa atau bernegosiasi di dalam aturan yang jelas itu. Di dalam otoritarianisme, aturan tidak dibikin jelas, sebab pada akhirnya diktatorlah yang memutuskan. Jadi mereka tidak berkepentingan dengan aturan yang jelas. Mereka senang dengan yang abu-abu karena akhirnya mereka mengambil alih. Itu adalah tradisi di dalam negara otoritarian dan tradisi di dalam negara kolonial. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya institusi yang terbuka, institusi yang transparan, birokrasi yang efektif dan efisien. KPK itu sebetulnya menentang 2 nilai itu. KPK itu tidak demokratis. KPK juga tidak anti korupsi secara kultural, karena dia menutup diri. Teman-teman lawyer di sini kan sering komplain tidak boleh mendampingi saksi dan sebagainya. Itu adalah tradisi di zaman otoritarian. Di dalam demokrasi, untuk menghilangkan korupsi itu buka sistemmu, buka lembagamu, biar rakyat tahu apa yang kamu buat, biar rakyat tahu hukum apa dengan apa kamu bernegosiasi, lalu kita berdebat di situ, sehingga hilanglah kesempatan bagi mereka yang memiliki diskresi untuk menyimpangkan hukum. Itu adalah teori itu adalah pendirian demokratis. Itu tidak mau dilakukan oleh KPK. Makanya KPK tidak berani menyentuh polisi, tidak berani menyentuh jaksa. Kenapa?